Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam sapaan teduh klasis kita. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi ya Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang kami terima bukan oleh karena kekuatan kelebihan-kelebihan yang kami miliki, tetapi kami terima oleh karena kasih setia Tuhan bagi kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami rindu Engkau berfirman bagi kami, menyatakan kehendak-Mu, menyatakan kuasa-Mu bagi kami lewat firman yang sebentar akan kami dengarkan. Berbicaralah bagi setiap kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan siap mendengar Engkau berfirman. Amin. Saudara, sapaan teduh kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 51 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan dari Yesaya 51 ayat yang pertama, dengan judul perikop kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Saudara, Pendeta Mark Denver pernah berkata, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa ribuan, jika bukan jutaan orang di gereja yang tidak sepenuhnya bertobat. Menurutnya bisa saja banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan setiap minggu, tetapi mereka tidak sepenuhnya mengalami pertobatan yang sejati. Dan dia memberi istilah kepada hal ataupun situasi seperti ini dengan istilah kematian gereja lewat bunuh diri. Betapa banyak anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti istilah yang sering kita dengarkan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ungkapan ini berarti seolah-olah tidak mendengar, tidak benar-benar mendengar, atau tidak menyimak dengan benar, atau bahkan mengabaikan apa yang mereka benar. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa yang berbahagia itu tidak sekedar mendengar saja, tetapi melakukan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan. Maka dalam kaitan ini kita berharap kita tidak hanya menjadi pendengar yang sejati, tetapi kita juga menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita. Tidak cukup mendengar saja. Bangsa Israel melihat banyak. Mereka melihat begitu banyak karya-karya Tuhan dalam sejarah leluhur mereka, dalam sejarah pengalaman bersama-sama dengan Tuhan dalam bangsa Israel, tetapi tidak memperhatikan benar. Dan kemudian
Mereka mendengar banyak cerita-cerita tentang karya-karya Tuhan secara turun-temurun yang diturunkan oleh leluhur mereka, bagi mereka yang diceritakan ulang oleh leluhur mereka. Tetapi mereka tidak memasang telinga mereka dengan benar, tidak mendengar dengan baik, sehingga Tuhan menuduh mereka sebagai bangsa yang buta, bangsa yang tuli. Demikian diungkapkan dalam Yesaya pasal 42 ayat 18 sampai 20. Allah menuduh mereka Israel sebagai bangsa yang buta dan tuli. Akibatnya mereka terus berada di dalam ketidakpercayaan pada maksud Tuhan. Bahkan luar biasanya tidak jarang orang Israel ini menaruh rasa curiga terhadap utusan-utusan Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan bagi bangsa Israel. Dan dengan sendirinya, jikalau ini terus berlangsung, maka penghukuman juga akan ada bagi mereka. Namun di Nats hari ini yang telah kita baca, kalau kita teruskan membaca Nats ini, kita menemukan ada 3 kali Tuhan melalui Nabi Yesaya menyerukan agar Israel mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berarti dalam kaitan ini Tuhan tidak putus asa, betapapun bebalnya bangsa Israel ini, betapapun tegar tengkuknya bangsa Israel ini, tetapi Tuhan tidak putus asa. Tuhan tetap berbelas kasih dan tetap menyatakan kasih setianya kepada mereka. Ini perlu kita renungkan supaya ketika Tuhan masih menyatakan firman-Nya kepada kita, itu berarti bahwa kasih setia Tuhan itu luar biasa bagi kita. Bayangkan kalau Tuhan itu berdiam diri, tidak mau menyatakan firman-Nya, tidak mau menyatakan kehendak-Nya bagi kita. Itulah posisi yang mengerikan ketika Tuhan tidak mau lagi berbicara kepada kita. Apakah ada momen seperti itu? Ada di tengah-tengah bangsa Israel. Ada momen di mana Tuhan sama sekali tidak mau berbicara lagi kepada bangsanya. Ketika bangsa itu secara terus-menerus dengan kebebalannya tidak mau lagi mendengarkan Tuhan berfirman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pasal ini dirancang untuk memberi penghiburan dan dorongan kepada mereka yang takut akan Tuhan dan berpegang teguh pada perintah-perintahnya. Sekalipun mereka sedang berjalan memang dalam kegelapan pada waktu itu, di tengah-tengah pembuangan oleh karena penghukuman yang berasal daripada Tuhan, tetapi dalam momen ini Tuhan menyatakan ada titik terang. Meskipun mereka sedang dalam pembuangan, ada pengharapan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi pengharapan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya tersebut, penghiburan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya tersebut, tidak jarang juga dicurigai atau diabaikan oleh bangsa Israel sendiri. Maka dengan demikian Nats ini berkata, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Tuhan tidak berkata bahwa dengarkanlah aku, hai semuanya. Oleh sebab mungkin saja ada banyak yang berupaya mendengarkan, tetapi hanya mendengar begitu saja, kemudian mengabaikannya. Yesaya mengejar ayat pertama ini, Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel secara khusus kepada mereka yang mengejar apa yang benar, kepada mereka yang mengejar apa yang benar, dengan berkata, dengarkanlah aku. Shimu katanya dalam bahasa Ibrani, merujuk kepada dorongan, berpegang teguh pada perintah-perintahnya, mendengar berita yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Dan seruan perintah ini disampaikan kepada mereka yang takut akan Tuhan. Kenapa yang mau disampaikan oleh Tuhan dalam kaitan ini? Yang mau disampaikan oleh Tuhan penghiburan. Dalam kaitan apa penghiburan ini disampaikan? Dalam kaitan mengingat ke belakang akan karya-karya Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Meskipun pada saat firman ini disampaikan, bangsa Israel dalam keterpurukan memang oleh karena pembuangan, tetapi firman Tuhan ini mengajak mendengar kembali apa yang Tuhan telah lakukan di masa lalu supaya menguatkan bangsa Israel. Yesaya mengajak Israel mengingat bagaimana Allah telah memanggil Abraham di ayat yang kedua dengan janji berkat yang luar biasa. Tetapi apakah janji berkat itu diterima begitu saja? Tidak. Abraham dan Sarah telah melewati usia subur dan mereka tidak memiliki anak. Bagaimana mungkin janji ini ada? Janji ini akan dinyatakan, tetapi mereka sudah dalam usia tidak memungkinkan lagi memiliki keturunan. Dalam momen seperti itulah seolah-olah Tuhan mengingatkan kepada Israel
bahwa meskipun kau di tanah pembuangan saat ini, tetapi bukan berarti tidak ada pengharapan. Meskipun kita di tengah-tengah kedukaan, bukan berarti tidak ada pengharapan. Meskipun kita berpikir bahwa Tuhan mungkin meninggalkan kita, tetapi yakin dan sadarilah, sama seperti karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan Abraham dan Sarah dulu, Tuhan tetap mengingat janjinya, bahwa Tuhan akan memberikan janji berkat itu kepada Abraham dan Sarah. Tuhan berjanji memberkati Abraham dan membuatnya menjadi keturunannya menjadi banyak di tengah-tengah ketidakmungkinan. Saya mau menegaskan bahwa betapa banyak sekali karya-karya Tuhan nyata di tengah-tengah ketidakmungkinan kehidupan kita. Tuhan akan memberkati mereka, memulihkan Sion, dan mengubah kegersangan hidup mereka dalam pembuangan menjadi subur seperti Taman Eden. Di ayat yang ketiga kita baca boleh itu. Jadi selain Yehuda akan dihuni kembali, pemulihan ini harus mencakup dipulihkannya juga tanah itu yang akan diubah menjadi seperti Taman Eden dengan ladang subur yang diairi dengan baik dan kebun buah-buahan yang subur. Maka dibandingkan dengan keadaan mereka pada waktu itu, sama sekali ini seolah-olah seperti ilusi saja. Maka tidak jarang orang mengabaikan apa yang Tuhan sampaikan ini, janji Tuhan ini. Apa yang disampaikan dalam nats kita ini seolah-olah bagi mereka yang tidak takut akan Tuhan, menganggap bahwa ini hanya janji belaka ini. Di mana buktinya? Ya, maka Tuhan mengingatkan, sama seperti Abraham dan Sarah. Meskipun Tuhan telah berjanji kepada Abraham dan Sarah akan memiliki keturunan yang banyak, tetapi dalam proses janji itu tidak secepat apa yang kita pikirkan. Tuhan menyatakan janjinya. Ingat, Tuhan akan menyatakan janjinya pada waktu yang ditentukan Tuhan bagi hidup kita. Sembari mengingatkan di ayat yang kedua ini, Abraham dan Sarah tadi, supaya memandang Abraham dan Sarah. Maksud dari ini merupakan usaha yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa Israel diharapkan mampu mendapatkan keturunan yang seolah-olah tidak mungkin persis yang dialami oleh Abraham dan Sarah, sebagai bentuk penciptaan kembali atas bangsanya, pemulihan kembali atas bangsanya. Artinya mungkin saja bangsa ini kehilangan pengharapan, tetapi ingat bahwa tidak mungkin Tuhan akan meninggalkan mereka. Tuhan akan memperhatikan mereka, sebagaimana karya Tuhan atas Abraham dan Sarah, demikian juga terjadi akan bangsa Israel. Maka dalam kaitan ini, di tengah-tengah kesulitan kita, sering sekali kita mendengarkan penghiburan, tetapi kita menganggap itu hanya imajinasi, hanya harapan yang kosong dan sebagainya. Tapi dalam kaitan ini, Tuhan berjanji, maka Tuhan akan memenuhi di dalam kehidupan kita. Mendengarkan adalah bagian dari keterampilan yang terus-menerus perlu latih dalam kehidupan kita. Secara khusus hari ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, betapa banyak anak-anak Tuhan bosan mendengarkan firman Tuhan atau bosan mendengarkan renungan. Tetapi dalam kaitan ini kita diajak supaya mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kepada kita. Tapi dibanding dengan film-film yang lain, misalkan film-film tertentu, hiburan-hiburan di dunia ini, kita tidak bosan untuk menontonnya, mendengarkannya. Tetapi bagaimana dengan mendengarkan firman Tuhan? Adakah kejenuhan dalam diri kita? Maka hari ini Yesaya mengingatkan kita, Tuhan mengingatkan kita melalui Nabi Yesaya, supaya kita terus mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan adalah keterampilan, karena dibutuhkan kerendahan hati di sana, karena dibutuhkan kesabaran untuk mendengarkan di sana. Tidak sedikit di antara kita lebih memilih lebih banyak berbicara dibanding dengan mendengarkan. Kita lebih tahan berbicara panjang lebar daripada mendengarkan. Terkait dengan firman Tuhan ini, mari kita lebih sering, lebih menaikkan intensitas kita mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah hiruk pikuk kebenaran, pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang memberi penghiburan bagi kita, dan percayalah firman Tuhan itu akan berlaku ya dan amin dalam kehidupan kita. Mendengar berarti mengarahkan telinga kita kepada apa yang perlu kita dengar. Saya ulangi, mendengar itu berarti mengarahkan telinga kita kepada apa yang perlu kita dengar. Ada banyak suara-suara di dunia ini, ada banyak suara-suara di dunia yang tidak perlu kita dengarkan. Ya, dengarlah apa yang benar dari Tuhan. Dan di dalam nats ini Allah memberikan penghiburan bagi orang yang mengalami kedukaan dan kesedihan. Itulah yang dijelaskan Yesaya dalam nats hari ini. Yesaya hendak menyatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat diandalkan dan yang dapat dipercaya.
untuk mengubah keadaan yang tidak baik untuk menjadi baik. Pemulihan ada di dalam Tuhan. Meskipun mungkin saja hari ini juga kita masih di tengah situasi pandemi ini, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan akan tetap ingat akan janji penyertaan kepada kita. Maka percayalah, Tuhan akan terus menyertai dalam kehidupan kita. Sekali lagi, nats ini disampaikan ketika bangsa Israel itu di tengah-tengah pembuangan. Tetapi di momen seperti itu Tuhan memberi janji pengharapan. Tetapi tidak sedikit janji harapan itu diberikan, orang mengabaikannya. Tapi dalam kaitan ini, ya saya mengingatkan supaya tidak mengabaikan janji pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Percayalah akan janji pemulihan daripada Tuhan. Dan jangan kiranya kita menjadi tuli, menjadi buta. Tapi marilah kita mendengar dengan baik, menyimpannya di dalam hati kita menjadi sumber kekuatan menjalani hari-hari kita firman Tuhan ini, dan kemudian melakukannya. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa buat GBKP Runggun Balikpapan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas renungan yang telah kami dengar di pagi hari ini. Tuhan kiranya berbicara senantiasa terus-menerus bagi kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan terus memberi kuasa bagi kami, supaya firman Tuhan ini berkuasa atas diri kami, memberi kekuatan bagi kami di tengah-tengah pergumulan kehidupan dunia ini, supaya kami mempercayai apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan nyatakan bagi kami lewat firman yang kami dengarkan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, biarlah Tuhan juga memberkati setiap keluarga-keluarga, supaya kami juga semakin lebih banyak lagi, semakin semangat lagi dengar-dengaran akan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Dan Bapa Surgawi, layakkan kami memohon kepadamu, berdoa buat GBKP Runggun Balikpapan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan, anggota jemaat di Runggun Balikpapan, di tengah-tengah pergumulan masing-masing, di tengah harapan masing-masing. Tuhan kiranya nyatakan janji Tuhan, penyertaan Tuhan buat GBKP Runggun Balikpapan. Tuhan berkati juga setiap selayan Tuhan, keluarga pendeta, keluarga pertua diaken, keluarga pengurus kategorial, keluarga pengurus PJJ, supaya kemudian menjadi satu hati, tetap bersemangat menjalankan kebenaran Tuhan, melayani di GBKP Runggun Balikpapan dengan semangat, hikmat, bijaksana yang datangnya daripada Tuhan. Dan nyatalah kiranya kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan gereja GBKP Runggun Balikpapan. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.